Baik teman-teman ya. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menuliskan reaksi hidrolisis ya, karena biasanya di dalam soal pilihan ganda ya ataupun urean itu disuruh memilih manakah reaksi hidrolisis yang tepat dari larutan garam berikut gitu ya. Ada larutan garamnya, teman-teman disuruh memilih reaksi hidrolisis yang tepat. Nah, kita bahas nih ya satu persatu. Kita jawab ya, dari yang A dulu ya. Yang A kita punya NgSO4 ya. Yang A punya NgSO4. Nah, disuruh nih misalnya menuliskan reaksi hidrolisis dari larutan NgSO4 ya. Pertama kita harus analisis dulu ya. Seperti di pembahasan sebelumnya, ini termasuk garam yang mengalami hidrolisis total, hidrolisis parsial, atau tidak terhidrolisis sama sekali gitu ya. Karena misalnya kita ketemu garam yang mengalami atau tidak mengalami hidrolisis, kita tuliskan reaksi hidrolisisnya yang nggak ada gitu ya. Maka kita perlu analisis dulu. Misalnya begini, NgSO4 ya, NgSO4 ini kan berasal dari Ng-nya itu adalah basa kuat ya, SO4 itu juga asam kuat. Berarti ini garam yang tidak terhidrolisis ya. Maka kalau disuruh menuliskan reaksi hidrolisisnya ya tidak ada gitu ya. Atau misalnya di dalam urean misalnya diminta tuliskan reaksi hidrolisisnya, karena tidak ada kan ya, kita cukup ionkan saja Mg2 plus SO4 2- gitu ya. Reaksi hidrolisis itu kan reaksi kation dan anion dengan air. Mg2 plusnya kita reaksikan dengan air ya, karena tidak terhidrolisis ya. Karena NgSO4 ini terionisasi sempurna, maka kation dan anionnya ini tidak ada yang menghidrolisis air atau memecah air. Jadi kita tulis set begini, kita tambahin tidak bereaksi, itu ya boleh ya. Kemudian SO4-nya juga sama ya, SO4 2-. Pokoknya semua yang berasal dari yang kuat maka tidak bisa menghidrolisis air ya. Ini saya tulis tidak bereaksi ya, atau tidak menghidrolisis air. Jadi garam yang berasal dari asam kuat basa kuat itu tidak terhidrolisis ya, tidak terhidrolisis berarti tidak bisa memecah air. Kemudian kita coba masuk yang B ya. Yang B itu ada NH4Cl ya. NH4Cl, NH4 itu basa lemah, Cl itu asam kuat. Oh, berarti ini hidrolisisnya ya, saya tulis H, hidrolisis parsial ya. Karena ini basa lemah asam kuat, berarti ini bersifat asam ya, bersifat asam. Berarti siapa yang terhidrolisis? Yang lemah yang terhidrolisis ya, berarti kation ya, kationnya kita coba ionkan ini kan jadinya NH4 plus ya dan Cl-. Berarti reaksi hidrolisisnya ya, reaksi hidrolisisnya bisa kita tulis ya, NH4 plus direaksikan dengan air ya, H2O ya, maka akan menjadi, kita tahu H2O itu adalah H plus dan OH- ya. Karena ini NH4-nya plus berarti ngambil yang min ya. Jadi reaksi hidrolisis kalau yang berasal dari yang lemah itu bisa menghidrolisis air karena tidak terionisasi sempurna ya. Jadi ada yang bisa menghidrolisis air. Ini berarti menjadi NH4OH ya ditambah H plus gitu ya. Kemudian Cl-nya ya, Cl-nya direaksikan dengan H2O karena ini berasal dari yang kuat maka tidak bereaksi gitu ya. Maka kalau di dalam pilihan ganda manakah reaksi hidrolisis yang tepat untuk NH4Cl, pilihlah yang dari reaksi kationnya, karena NH4 ini basa lemah, Cl asam kuat, berarti yang terhidrolisis yang lemah kationnya. Nah, begini reaksinya ya. Jadi biasanya sering muncul di pilihan ganda begini. Inilah penyebabnya juga kenapa tadi garam NH4Cl ini bersifat asam ya, karena di dalam larutannya itu terdapat H+. Ini yang menyebabkan larutan garam ini ya, larutan garam bersifat
asam itu ya ini ya, karena dalam marganya terdapat H+, gitu ya. Ya rasa kalian bisa memahami dengan baik lah ya. Kemudian yang D misalnya, yang C ya, yang C ada di sana Ca ya, CH3COO 2 kali ya. Ca ini dari bahasa kuat ya, CH3COO dari asam lemah. Oh ini pasti hidrolisisnya parsial karena ini garam yang bersifat basa ya, berarti hidrolisis parsial. Yang terhidrolisis karena yang lemah asam berarti anion ya, karena garam itu kan anionnya dari asam, kationnya dari basa. Ini kalau kita mau tuliskan reaksi hidrolisisnya kita pecah dulu, berarti ini jadi Ca2 plus 2 CH3COO min gitu ya. Yang dari yang kuat ya, reaksi hidrolisisnya ya, Ca2 plus ini kan kuat ya, kalau direaksikan dengan air, kation ini tidak bisa menghidrolisis air ya, karena terionisasi sempurna. Tapi CH3COO min ya, ini kan lemah ini ya, dari asam lemah ini ya, maka dia bisa menghidrolisis air ya. Air itu H+ dan OH min. CH3COO min ambil yang positif ya, karena min pasti ngambilnya yang plus. Jadilah CH3COOH ya, ditambah OH min ya. Ya, nambah OH min. Nah, dari sinilah ya, kita bisa tahu bahwa larutan garam ini bersifat basa karena ada OH min di dalamnya. Jadi kalau disuruh memilih reaksi hidrolisis untuk Ca CH3COO2, maka reaksi hidrolisisnya adalah yang ini ya, hidrolisis parsial atau anionnya yang menghidrolisis air gitu ya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Kemudian ini ya, D saya taruh di sini untuk yang D ini NH4Cn ya, NH4Cn ini. NH4Cn kalau kita analisis ini dari basa lemah, ini juga asam lemah, semuanya lemah, berarti ini mengalami hidrolisis total ya. Hidrolisis total itu berarti anion dan kation semuanya ya dapat menghidrolisis air. Kita pisahkan ini NH4Cn itu sudah jadi NH4+ dan Cn- ya. Maka reaksi hidrolisisnya NH4+ ini bereaksi dengan air, plus berarti mengambil yang min dari air itu OH ya, berarti jadi NH4OH karena H2O itu kan H+ OH min. Nah OH minnya bergabung dengan NH4 berarti bersisa H+. Satunya Cn min ini kan juga dari yang lemah ya, yang dari yang lemah itu bisa bereaksi dengan air. Cn min berarti akan mengambil H+ pada H2O, berarti menjadi HCN dan sisanya OH min. Ini reaksi hidrolisis untuk garam yang berhidrolisis total begini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.